Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Syukur alhamdulillah ya, di pagi hari ini hari Kamis 29 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 20 April 2023, dan kita berjumpa kembali pendengar dalam program Manjada Wajada. Ya, pendengar program Manjada Wajada selalu menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif ya kepada kita semuanya, dan dari kisah beliau ini ya kita akan mengambil pelajarannya bagaimana perjuangan mereka dalam menggapai cita-cita dan semangatnya dalam untuk terus menebar kebaikan. Semoga memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Dan baik pendengar, di pagi hari ini sudah hadir ya, ada seorang ibu yang sudah profesor nih, alhamdulillah ya, Masya Allah. Di pagi hari ini sudah hadir ada Ibu Profesor Dr. Anda Hera Heru Sri Suryanti MPD. Beliau adalah guru besar bidang ilmu pendidikan FKIP Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Surakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah memasuki hari ke-29 Ramadan, Ibu. Bagaimana puasanya, lancar insya Allah ya? Alhamdulillah lancar. Semangat juga untuk berlomba-lomba dalam mengejar pahala ini, Ibu ya. Fastabiqul khairat. Betul sekali. Dan Prof. Hera nanti sampai purna di pukul 10 pagi ya, kita akan ngobrol banyak untuk Manjada Wajada. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, Anda bisa masuk saja di 02716381123 atau melalui SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000. Dan pagi hari ini pendengar, program Manjada Wajada juga disiarkan melalui live streaming ya di channel YouTube maupun Facebook kami di 102,2 Persada FM. Anda yang ingin bergabung silahkan, Anda bisa meninggalkan kolom komentar Anda di kolom chat maupun komentar ya. Ya, Prof. Hera, alhamdulillah kabarnya baik ya, sehat juga dan tetap semangat selalu nih. Prof. Hera, untuk kesibukan saat ini apa, Prof. Hera? Iya, yang pertama adalah mengisi bulan Ramadan dengan hal yang bermanfaat. Betul, seperti memberikan penularan hal yang baik di panti asuhan yang di situ ada banyak remaja. Oh begitu. SMA. Kemudian, jadi semacam memberikan pengisian begitu, Ibu? Iya, saya menularkan hal-hal bagaimana tipsnya orang menjaga kesehatan mental itu. Iya. Kemudian bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu. Kemudian tidak lepas dari tugas di akademis, koreksi. Iya. Hasil ujian UTS itu juga membutuhkan waktu, Mbak. Betul sekali. Untuk saat ini sendiri sedang liburan ya, Ibu ya? Iya. Masa libur begitu ya, sehingga bisa datang langsung ke studio Radio Persada FM di Manjada Wajada. Iya, alhamdulillah. Iya, dan ngomong-ngomong Ibu, sebelumnya barokallah atas pengukuhan guru besar di Unisri, Ibu. Selamat ya. Semoga nanti tetap terus menebarkan kebaikan, memberikan manfaat untuk sekitarnya begitu ya, Ibu. Amin, amin. Ya, pada saat pengukuhan sendiri Ibu, ini tertanggal berapa, Ibu? Pengukuhan tanggal 14 November 2022. Tapi kalau SK-nya itu tertanggal 1 Juli 2022.
Jadi berapa bulan itu ya, sekitar 3-an. Iya, Masya Allah. Dan ini tentu Ibu dalam perjalanan seorang Ibu sendiri ya, Prof Hera sendiri sampai sekarang alhamdulillah menjadi guru besar, itu tentu perjalanannya panjang ya Ibu ya. Banyak sekali, pasti akan banyak hambatan juga yang dilalui begitu ya Ibu ya. Iya, gini Mbak, kalau guru besar itu memang tahapannya melalui jabatannya itu lektor kepala. Betul. Kebetulan saya secara pribadi di tahun 2011 itu sudah lektor kepala, tetapi belum S3. Kemudian saya masuk S3 2013 lulus. Kemudian berjalan terus ya, disitulah yang namanya jurnal Scopus itu loh Mbak, saat itu ya sangat menentukan gitu. Sudah sampai di tahun 2020 saya ya tahu diri Mbak, yang senior belum maju, saya nunggu yang senior dulu gitu. Ternyata semua maju, ya saya terus maju gitu. Setelah di review, ternyata jurnal saya banyak yang discontinue yang Scopus itu. Kalau nilainya itu ya memenuhi syarat, jumlahnya sudah 1000 lebih gitu. Kemudian saya harus menambah 1 jurnal Scopus, itu untuk Q-nya, tingkatannya itu boleh 1, 2, 3, 4. Nah, saya bersyukur sekali atas doa dari keluarga, dari sahabat-sahabat. Kemudian saya ditolong oleh sahabat-sahabat yang ada di luar Unisri. Ya alhamdulillah, berproses 1 bulan kemudian turunlah SK itu. Masya Allah. Jadi ini tidak karya saya sendiri Mbak, ini atas doa dari keluarga anak-anak saya, suami saya, keluarga, sahabat-sahabat saya. Begitu. Masya Allah. Jadi Ibu sampai sekarang menjadi guru besar itu atas banyak dukungan dari terutama keluarga ya Ibu ya, teman juga begitu. Dan Allah meridhoi. Kalau Allah, itu Allah belum meridhoi ya belum turun. Saat ini saya ya berdoa Mbak untuk teman-teman saya yang masih ada kendala. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan sehingga lancar dan segera turun SK-nya. Iya, baik. Iya, dan kemarin Ibu untuk judul tulisannya sendiri tentang apa? Oh iya, itu tentang merubah remaja yang maladjustment untuk mencapai mewujudkan remaja berseproma. Berseproma itu berakhlak mulia, kemudian sehat baik jasmani rohaninya, kemudian produktif dan mandiri begitu. Iya. Itu apa yang melatari Ibu mengambil tema ini Ibu? Ya itu akumulasi dari karya-karya Mbak. Jadi saya selama mau mencapai GB itu, penelitian saya, pengabdian masyarakat saya itu terfokus pada remaja. Sehingga tulisan saya mengangkat tentang remaja. Artinya kiat bagaimana mendampingi remaja yang maladjustment, yang memiliki sikap di luar norma ya, artinya menyimpang dari norma, baik itu norma sosial, agama maupun norma hukum, menjadi remaja yang berakhlak mulia, yang sehat jasmani rohaninya, yang produktif dan mandiri. Iya, begitu. Iya. Dan untuk tajuk sendiri kan Ibu sepertinya memang sangat perhatian sekali dengan masalah remaja ya Ibu ya. Seperti yang Prof Hera tadi sampaikan, saat ini sendiri juga memberikan pengisian juga kepada para remaja. Dan untuk bidang Ibu sendiri memang ini ya, memang apa bidang Prof Hera sendiri apa ini? Saya di bidang pendidikan ya, tapi kalau home base saya itu di bimbingan dan konseling. Jadi saya pengajar di program studi bimbingan dan konseling. Tetapi saya juga dimintai untuk mengajar di program yang lain seperti pendidikan bahasa Inggris, PPKN, PGSD ya gitu. Lah di situ yang saya hadapi itu kan mereka anak-anak semester 1, semester 2, teman-teman mahasiswa saya itu
kan masa-masa usia remaja, Mbak. Iya. Usia remaja ini kalau di dalam perkembangan individu itu usia yang paling menarik, Mbak, paling unik gitu. Dia itu banyak berani menantang apa yang ada di luar tanpa menghiraukan resiko, dan suka melompat-lompat norma-norma tadi sehingga muncullah perilaku maladjustment tadi. Iya, nah, begitu. Saya punya idealisasi, Mbak, biar mereka melakukan itu, tetapi mereka difahamkan bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Kemudian diberikan tips-tips yang baik seperti ini. Nah, saya punya satu harapan, mereka itu berani menghadapi masalahnya, bisa memecahkan masalahnya, dan mampu menerima hasil pemecahan masalah itu. Harus gitu. Kalau tidak mampu menerima hasil pemecahan masalah, nanti akan muncul lagi perilaku maladjustment. Sehingga di sini dibutuhkan change behavior yang lebih konsentrasinya tinggi gitu. Iya, dibutuhkan change behavior ya. Pengubahan tingkah laku yang. Iya, ini untuk ini Bu, kan dibutuhkan dari peran diri mereka sendiri ya sebagai remaja. Tapi ada pihak-pihak yang juga memberikan peran yang sangat untuk mengubah mereka gitu. Dari ini gitu, peran-peran dari siapa saja Ibu yang sangat berperan untuk mengubah mereka ini? Ya. Kalau mereka itu eksistensinya kan in family and in society ya. Betul. Di keluarga dan di masyarakat. Jadi dia difahamkan perannya di keluarga itu apa, perannya di masyarakat itu apa gitu. Kita tidak terlepas ya dari hal yang tidak baik juga ya. Maka dalam menghadapi tantangan hal yang tidak baik, mereka dipersiapkan mental yang kuat. Saya dalam memberikan pembelajaran perkuliahan, yang pertama nomor 1 number wahid itu menyentuh hati nuraninya, Mbak. Jadi saya lebih pada penggodokan hati nurani, mempertajam hati nuraninya. Baru nanti IQ-nya, akademiknya. Karena saya melihat permasalahan yang dimiliki oleh para remaja itu bukan karena dia tidak cerdas, gitu. Tapi karena dia tidak mampu memanage hati nuraninya gitu. Kalau hati nurani ini sudah dipertajam-tajam, dia akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Dia bisa mengarahkan untuk berbuat yang benar. Hati nurani ini nanti bisa mengalahkan nafsunya. Betul. Jadi nanti akan mengutamakan apa kebutuhan itu yang harus dipenuhi, needs, kebutuhan-kebutuhannya, mengesampingkan keinginan-keinginannya. Karena yang namanya keinginan ini cenderung memberikan peluang nafsu yang tidak baik. Sehingga nanti ada juga yang mahasiswa yang berperilaku maladjustment itu seperti tidak kuliah, tapi dia malah peer groupnya itu rame-rame kemana gitu juga masih ada. Itu semester 2 gitu. Maka kalau hati nuraninya ini tajam, Allah itu kan memberikan karunia pada makhluk yang dikatakan paling sempurna itu hati nurani itu, Mbak. Maka ada, kalau segumpal daging itu bagus, maka baguslah keseluruhan orang itu. Itu ya apa hati nurani itu. Jadi makna dari pendidikan atau perkuliahan lah gitu, tidak hanya transfer knowledge, pemindahan pengetahuan sesuai bidang ilmunya, tetapi lebih pada mempertajam hati nurani. Iya, jadi titik poinnya hati nurani dulu ya Ibu ya, baru ke IQ gitu. Iya. Dan ini merupakan salah satu cara untuk merubah dari remaja yang berperilaku maladjustment tadi menjadi berseproman ya, iya. Berakhlak mulia, sehat, produktif dan mandiri begitu. Dan Ibu, yang namanya remaja ini kan mereka baru mencari jati diri begitu ya. Dan apa sih Ibu yang perlu dipersiapkan gitu agar para remaja ini nantinya bisa berkembang menjadi sosok-sosok yang berakhlak mulia, mandiri begitu, yang produktif begitu. Oke, yang pertama
mereka perlu difasilitasi time and space, ruang dan waktu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka kan punya tugas perkembangan dalam remaja itu sendiri. Mereka harus bisa apa itu menjadi satu basicnya aktivitas yang harus diberikan pada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai menarik kesak kewibawaan. Jadi jangan terlalu protek gitu ya pada remaja. Dia nggak mau, dia nggak suka diberi ceramah yang panjang-panjang ini itu nggak perlu. Tapi kita dampingi sebagai teman. Kita lihat apa bakat dia. Kita juga harus menyesuaikan. Jangan kita memaksakan dia harus ikut kita. Tapi selama bakat pengembangan dirinya itu positif itu, tetap harus kita dampingi. Kita berteman. Saya selalu berteman dengan mahasiswa, Mbak. Iya. Bukan dia sebagai anak didik saya, tapi dia teman saya gitu. Iya. Jadi dia merasa harga dirinya itu diakui gitu. Sehingga apa yang kita katakan itu mengandung gesak yang rohaniah gitu ya. Artinya mereka itu yakin dengan kita itu karena perilaku kita gitu. Bukan karena instruksi harus ada punishment itu. Ya punishment kadang ya perlu ya, tapi saya lebih pada berteman gitu. Jarang menerapkan punishment. Mungkin malah kalau di prosentase itu rewardnya yang lebih pada mereka. Iya. Dan memang kalau kita itu berteman meskipun secara usia beda jauh ya, Prof. Jadi itu lebih mudah diterima begitu ya. Iya. Dan Prof Hera, seberapa penting sih untuk generasi emas ini ya, remaja ini ya, untuk kita dampingi, dukung dan arahkan agar bangsa ini ke depan semakin maju, Prof? Very very important, sangat-sangat penting, Mbak ya. Jadi ke depan itu yang akan mewarnai itu bukan saya ya, saya kan sudah tua gitu. Jadi generasi penerus ini harus kuat mental, harus berakhlak mulia, berani menghadapi tantangan, berani menyelesaikan masalahnya dan menerima hasil penyelesaian masalah itu. Sehingga dia itu harus kita tempa. Karena pada dasarnya orang hidup itu kan hanya memecahkan masalah. Bila tidak ada masalah atau problem, maka orang itu sudah tidak hidup, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu menekankan ibadah nomor 1. Apapun keyakinanmu, pokoknya ibadah nomor 1. Utamanya saya tuh kalau di semester 1, teman-teman coba, maaf ya sebelumnya, mana yang muslim? Tunjuk jari. Terus saya tanya, yang sholatnya sudah aktif mana, yang masih bolong-bolong mana, gitu. Yang Nasrani mana, yang ke gerejanya rajin, itu yang saya tanyakan lebih dulu. Iya, itu. Iya, dan Prof Hera sendiri kan karena memang ini ya lebih pertemanan begitu. Jadi ketika Prof Hera menanyakan itu, insya Allah dari mahasiswanya sendiri tidak sampai tersinggung begitu ya, Prof ya. Oh ya, karena gini, Mbak, non sewu. Saya kan sudah jadi guru lama sekali, Mbak. Betul. Dari tahun 88. Itu ya, mulai tahun 88 sampai Masya sekarang. Allah, maka sekarang metode yang saya sampaikan itu yang fun-fun ya, menyenangkan gitu. Iya. Dan sekarang ini di abad 21 kan kita harus memegang pengembangan 4C. Betul. Communication, collaboration, terus critical thinking, creativity. Nah, di situ saya menyampaikannya kepada mereka itu ya dengan gurau-gurau lah gitu. Jadi mereka ya ketawa-ketawa gitu. Nggak tersinggung gitu. Iya. Dan ini Prof Hera, kadang kan remaja ini kan memiliki keunikan masing-masing ya. Mereka punya karakter yang berbeda-beda dan passionnya pun juga berbeda-beda. Namun terkadang untuk tempat mereka bisa mengaktualisasikan diri itu terbatas atau mungkin dibatasi gitu. Menurut pendapat dari Prof Hera sendiri, bagaimana itu menyikapi hal ini? Ya, harusnya kita sebagai seorang pendidik jangan memberikan label kalau anak ini di semester 1 tuh suka bolos, suka molor dalam
mengumpulkan tugas, suka ini, itu jangan dipatenkan, dipredikatkan pada anak. Oke, mahasiswa yang bolosan ini jangan, karena yang namanya mahasiswa itu makhluk hidup. Manusia itu kan labil, Mbak. Sewaktu-waktu bisa berubah gitu. Maka kita mendampingi mereka agar perubahannya itu progresif, perubahan yang baik gitu. Kita nggak boleh memberikan predikat pada mahasiswa, itu kelompok yang ini, kemudian memberikan jas, nggak boleh. Itu kembali lagi, manusia itu makhluk monodualis, memiliki dua sifat sosial, sifat individual. Dia mempribadi, bertuhan, dia punya jiwa dan punya raga. Itu yang harus selalu kita pegang. Nggak ada makhluk hidup yang disebut manusia itu sempurna, nggak ada toh, Mbak? Betul. Nggak ada, mesti memiliki kelebihan juga kekurangan. Lah tugas kita sebagai seorang pendidik, bagaimana mengembangkan kelebihannya, bagaimana mengeliminir kekurangannya melalui kegiatan yang mereka sukai, Mbak. Jadi kita tidak boleh membatasi. Selama itu dalam koridor norma yang benar, itu tetap harus kita sengkuyung istilahnya. Iya. Gitu. Iya. Dan kadang kan memang lingkungan itu yang membatasi gitu, akhirnya membuat para remaja ini jadi malas gitu. Nah, bagaimana mengarahkan para remaja ini, Ibu, agar mereka itu meskipun misalnya dalam ada yang membatasi atau lingkungan yang serba terbatas begitu, tapi mereka tuh tetap semangat gitu, nggak peduli bagaimanapun, tetap dikejar aja terus gitu. Ya, kita harus mampu mengubah motivasi ekstrinsik menjadi intrinsik, motivasi dari luar menjadi motivasi dari dalam diri. Teman-teman mahasiswa itu kan punya sahabat, punya anggota keluarga gitu. Mana-mana yang itu memotivasi itu harus dipegang, dikembangkan. Mana-mana yang tidak memotivasi harus dirubah menjadi motivasi dalam diri. Lah bagaimana cara memotivasi dalam diri? Teman-teman mahasiswa harus punya dream, punya mimpi, cita-cita. Kalau tidak punya itu nanti arahnya nggak ada. Iya, arah betul. Untuk kemana dia beraktivitas nanti nggak ada. Jadi dia harus punya mimpi, dream itu harus itu. Iya, jadi seperti ada tujuan yang jelas ya, Ibu, ya, nanti yang mau dicapai begitu ya. Dan ini akan lebih memudahkan untuk menggapai cita-cita mereka begitu. Insya Allah. Baik, Prof Vera, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua obrolan kita di Manjada Wajada. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, silahkan Anda bisa bertanya di 02716381123 atau di SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000. Dan kita jeda sejenak pendengar, nanti kita akan bertemu kembali di sesi yang kedua, tetap dalam Manjada Wajada. Ya, baik, pendengar, kembali dalam Manjada Wajada dan masih bersama narasumber kita hari ini ya, ada Ibu Profesor Dr. Anda Hera Heru Sri Suryanti MPD. Beliau adalah guru besar bidang ilmu pendidikan FKIP Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta ya. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung ya, Anda bisa bergabung di nomor telepon 02716381123 atau di SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000. Baik, Prof Vera, Prof Vera tadi mengatakan sudah menjadi dosen itu dari tahun 88. Ini kalau dihitung-hitung sudah 30-an tahun ya, Ibu ya. Iya. Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah November kemarin dikukuhkan menjadi guru besar di Unisri. Nah, apa Ibu yang menjadikan Ibu tetap semangat begitu menggapai mimpi-mimpinya bahkan di umur Ibu yang sekarang begitu? Ya, yang pertama saya ingin menyempurnakan profesi saya sebagai seorang pendidik formalnya ya. Kalau pendidik informal dalam keluarga, in family itu kan sambil berjalan melalui ibadah begitulah. Untuk yang formal itu melalui karya-karya penelitian, pengabdian dan mengajar itu sendiri.
Kenapa saya ingin menyempurnakan profesi saya? Saya ingin membahagiakan mahasiswa-mahasiswa saya, Mbak. Teman-teman mahasiswa itu akan sangat senang gitu ketika kita sharing, kita pembelajaran gitu, mereka merasa mantap gitu. Yang kedua, saya ingin meningkatkan atau memberikan hadiah pada lembaga saya, biar lembaga saya itu semakin terlihat oleh masyarakat berkualitas. Oh, pengajarnya ada yang guru besar. Itu. Iya. Terus yang ketiga itu ya agar secara umum pendidikan para remaja itu semakin berkualitas gitu, sehingga itu mendorong saya harus selalu belajar dan belajar. Thalabul ilmi itu kan penting, Mbak gitu. Iya, betul. Ya, dalam perjalanan Ibu sejauh ini sempat mengalami yang namanya jenuh tidak, Ibu? Iya, tetapi saya selalu berupaya untuk mencintai profesi saya. Iya. Dengan rasa cinta itu permasalahan yang muncul akan terlihat sederhana dan mudah diselesaikan gitu. Tapi kalau kita nggak suka, nggak mencintai profesi kita sendiri, ya hal yang sederhana terlihat kompleks. Apa sedikit mengeluh. Padahal kalau dalam ajaran kita mengeluh itu wujud dari kufur toh. Iya, nah gitu. Maka nggak boleh mengeluh. Saya selalu ingat apa yang disampaikan Al Ustadz yang sekarang ini. Iya. Pokoknya jangan mengeluh, tidak mengeluh. Mengeluh itu wujud dari kita tidak mensyukuri gitu. Itu kuncinya, Mbak. Jadi saya senang. Iya. Senang membuat RPS, perencanaan, senang mengajarnya di kelas. Jadi kalau di prosentase itu antara penelitian, pengabdian dan pendidikan, pengajaran itu saya lebih prosentasenya tinggi di pengajaran, suka gitu. Ketemu mahasiswa yang tadinya saya agak pusing itu menjadi tidak pusing gitu, karena secara psikologis terhibur gitu. Itu yang ada pada saya, Mbak. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan saya. Iya, betul. Selama ini Ibu sampai di titik ini, siapa yang paling berperan di kehidupan Prof Vira sendiri? Ya tentunya keluarga, Mbak. Utamanya imam saya. Dia sudah berjerih payah membimbing saya, memimpin saya dan anak-anak saya. Yang kedua, anak-anak saya itu menjadi sahabat dan motivator saya, Mbak. Saya nggak boleh istilahnya ngelokro gitu, nggak boleh. Saya ketika melihat anak-anak saya gitu, saya termotivasi. Ya biasa, Mbak, di dalam kehidupan kampus tuh ya yang namanya like and dislike itu ya mesti ada. Kemudian persaingan-persaingan mesti ada, tapi saya selalu harus berpegang pada Quran hadis, Mbak. Harus, jangan sampai karena persaingan saya mengumbarkan aib teman, karena kita belum tentu sempurna gitu. Betul. Ya. Kita harus menjaga nama baik teman. Kita harus bersahabat dengan mahasiswa, admin. Saya itu dengan bapak-bapak cleaning service, parkir itu sangat-sangat familiar, Mbak. Masya Allah. Jadi senang lah gitu. Iya. Gitu. Iya. Dan Prof Vira tadi menyampaikan juga dukungan selain dari suami juga anak-anak begitu ya. Mereka juga menjadi sahabat dan motivator juga. Untuk putra-putri sendiri berapa, Prof Vira? Saya 3, Mbak. Iya. Untuk yang pertama sudah usia berapa? Sudah berkeluarga? Sudah laki-laki. Putranya 1 laki. Oh, sudah punya cucu ya, Masya Allah. Yang kedua perempuan. Putranya malah 2. Laki perempuan. Yang ketiga masih single, perempuan. Iya, Masya Allah, sudah punya cucu tapi beliau tetap semangat mengejar tetap menuntut ilmu begitu, sampai menuntut ilmu itu tidak ada batasannya ya, Ibu ya. Jadi tetap semangat terus begitu.
Iya, dan Prof Vera, untuk Prof Vera sendiri asli dari mana, Prof Vera? Saya dari Masaran, Mbak. Dari Masaran Sragen ya, orang Sragen, Masya Allah. Sekarang tinggalnya pun juga di Semarang, di Masaran Sragen ya. Iya, menempati warisan ya, Mbak, dari orang tua. Iya, dari orang tua sendiri. Ini orang tua masih atau bagaimana? Sudah tidak ada. Sudah semua, tidak ada. Mbak. Iya. Tapi dari dukungan mereka, dari Prof Vera sendiri kan mulai tahun 1088 ya. Pada saat itu pasti ada banyak sekali dukungan dari orang tua terutama. Ada nasihat-nasihat yang Ibu sampai sekarang itu ingat begitu? Iya, Mbak, itu menjadi filosofi dalam aktivitas saya sehari-hari. Yang pertama harus selalu humble. Jadi must always be humble, itu yang ditekankan oleh ibu saya. Itu harus. Yang kedua, kalau bisa dengan teman itu membantu. Kalau tidak bisa ya jangan mengganggu. Itu yang selalu saya ingat, Mbak. Dua hal itu. Ternyata orang tua kita dulu nggak berpendidikan tinggi, filosofinya bagus ya, Mbak. Betul. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan sampai sekarang ini, saya sangat merasa bahagia bila bisa membantu teman, Mbak. Dan saya harus selalu berusaha jangan sampai mengganggu teman. Itu karena saya selalu ingat dari filosofi ibu saya utamanya. Iya. Jadi ini yang menjadikan Prof Vera itu tetap humble, termasuk dari cleaning service, bahkan Masya Allah, dan ke mahasiswa pun seperti teman ya Ibu ya, sebagai sahabat begitu. Jadi itu akan kedekatannya insya Allah lebih bagus gitu kalau kita memang bersahabat dengan mahasiswa gitu. Nah Ibu, ini ada yang sudah masuk dari Mas Ari Ismail. Barakallah Prof Vera atas amanah baru sebagai guru besar. Semoga Ibu senantiasa sehat dan menebar manfaat. Amin. Mohon nasihat kepada kami, khususnya kepada para pemuda. Mungkin ada pesan-pesan Ibu pada para pemuda ini. Iya. Mas Ismail, Mas Ari Ismail. Terima kasih Mas Ari Ismail. Semoga begitu juga adanya dengan panjenengan, sehat selalu, gembira selalu ya. Jadi ketika kita punya waktu, maka pilihlah aktivitas yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu mengirikan kesuksesan teman. Jadi bila teman bahagia, sukses, kita ikut bahagia. Maka nanti auranya akan mengimbas pada kita. Jadi itu juga akan menjaga hati kita. Kita tidak terhinggap oleh penyakit yang disebut sombong, iri, ya itu. Jadi aktivitas positif itulah yang harus kita pegang. Kalau Mas Ari di sini Muslim, ya sesuai Quran hadis. Kalau non, ya sesuai ajarannya begitu. Harus selalu pegang itu, Mas Ari. Ya demikian ya Mas Ari, semoga bermanfaat ini. Dan Prof Vera, dalam perjalanan Prof Vera sampai sekarang ya diamanai menjadi guru besar di Unisri, itu mungkin ada hambatan atau mungkin pernah gagal juga gitu. Dalam perjalanan itu apakah Prof Vera sendiri pernah mengalami yang namanya kegagalan? Iya, istilahnya belum berhasil gitu Mbak ya, jangan kegagalan nanti enggak agak karena kegagalan kan keberhasilan yang tertunda gitu. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Iya Mbak, saya hampir-hampir saja kok. Terus saya ingat apa yang disampaikan oleh Al Ustadz. Kemudian saya ingat juga di surat Al-Insyirah untuk ayat 6 itu, bersama kesulitan ada kemudahan itu. Kemudian saya ingat juga di Al-Baqarah 286 itu, Allah tidak akan membebani umatnya melainkan di luar kemampuannya. Ya, itu saya ingat terus Mbak. Saya ingat. Kemudian kata-kata dari anak kecil, yang paling kecil anak saya perempuan itu ya sukanya ngojekin ngece-ngece. Itu selalu saya ingat. Akhirnya saya malam itu ya berdoalah ya gitu. Pagi-pagi saya dapat kabar dari sahabat, dari teman di universitas lain yang dia menolong saya, mau menolong saya. Yaitu tadi Mbak, Skopus saya semuanya nggak bisa dipakai itu tadi. Kemudian saya harus
cari satu Scopus lagi lah, teman itulah membantu. Siapa dia? Terima kasih ya Bapak Dekan VUNY yang sudah membantu saya untuk menerbitkan jurnal saya sehingga saya lancar mencapai SK-nya. Iya. Semoga sehat selalu bersama keluarga Bapak. Iya, amin. Dan itu yang menjadikan Ibu Prof Hera sendiri bangkit ya dari kegagalan begitu. Iya. Nah, selain itu ada ini Ibu pernah mungkin mendapatkan motivasi dari kalimat-kalimat motivasi dari teman atau mungkin dari suami sendiri begitu Ibu, agar bangkit dari yang namanya kegagalan begitu. Iya, kalau keluarga itu biasanya ketika makan bersama atau pertemuan bersama maju terus gitu. Hanya kalimat-kalimat kayak gitu dah, maju terus. Simple ya Ibu ya, sederhana tapi efeknya itu luar biasa begitu. Dengan dukungan dari putra-putri Ibu sendiri, suami begitu. Nah, Prof Hera sendiri memaknai dari kegagalan yang pernah dialami itu seperti apa? Ya itulah namanya hidup Mbak, saya gitu. Karena saya sering menggembar-gemborkan pada teman-teman mahasiswa, jangan takut masalah. Kita hadapi, kita selesaikan, kemudian ya kita terima apa yang menjadi keputusan dari Allah. Manusia itu adanya berusaha, berdoa, dan nanti penentunya adalah Allah. Saya bilang gitu. Kalau saya gembar-gembar begitu ke teman-teman mahasiswa, masa ke diri saya Hera? Nggak bisa. Jadi saya istilahnya self evaluation Mbak, mengevaluasi diri. Saya harus bisa begitu. Tetapi saya berupaya ya jangan sampai ketika sudah berhasil itu kemudian merubah segala sesuatunya, karena Allah kan nggak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Betul. Seperti dalam An-Nisa 36 itu. Maka saya selalu mengingat-ingat itu Mbak. Orang kena sombong hira. Hanya begitu saja yang saya lontarkan pada diri saya sendiri gitu. Karena memang saya berasal dari keluarga sederhana Mbak. Iya. Saya itu 5 bersaudara. Saya anak kelima. Kemudian sekarang yang masih hidup cuma 2. Oh, Mbak. Saya dengan kakak saya yang nomor 3. Yang nomor 3 itu ada di Boyolali itu ya, laki-laki. Tinggal itu sama saya 2 tok, yang 3 sudah tidak ada gitu. Iya. Dan mungkin bisa diceritakan Prof Hera bagaimana kehidupan Prof Hera ini sebelum dari keluarga yang ekonominya bukan orang yang kaya begitu ya, sehingga pada saat itu tetap semangat begitu untuk kuliah, untuk mengejar cita-citanya begitu. Ya itu berawal dari mimpi tadi Mbak, dream mimpi. Saya sangat senang melihat saat itu dosen saya di S1 di UNS itu. Aku besok pengen jadi dosen seperti ibu itu gitu. Jadi di situ menginspirasi saya harus selalu kuat dalam menghadapi masalah. Kemudian ya menyukai thalabul ilmi itu tadi. Allah meridhoi. Tanpa ridhonya Allah ya tidak sampai di sini Mbak. Iya. Tapi berawal dari mimpi, dream itu tadi. Iya. Dan menjadi dosen sendiri, Prof Hera sendiri, apakah memang tadi kan itu memang merupakan mimpi dari Prof Hera. Tapi pada saat kecil kadang kan cita-citanya berubah-berubah ya Ibu ya. Dulu sempat pengen jadi apa Ibu? Aku dulu pengen jadi arsitektur Mbak. Masya Allah. Suka menggambar atau bagaimana? Iya pokoknya senang lah gitu, menata-nata ruangan. Iya Allah menghendaki lain ya sudah. Kita syukuri sekarang. Iya, pada saat S1 Ibu mengambil jurusan apa waktu itu? Aku pernah ambil arsitektur, nggak diterima. Oh gitu. Ya, terus habis itu sama kakakku yang nomor 4 yang sekarang sudah almarhum itu suruh ambil di teknologi pendidikan ini. Ya, saya sudah ambil itu. Terus untuk kerja, setelah kerja sama rektorku itu dibilang, kamu kuliah S1 lagi yang terkategori di bimbingan konseling. Nanti biar ketika jadi kaprodi teman-teman, namanya teman itu kan ada yang suka ada yang enggak ya Mbak. Itu biasa dalam kehidupan gitu.
biar kamu secara hukum yuridis sudah punya S1 kedua BK. Kemudian saya ambil BK yang kedua. Itu ceritanya Mbak. Iya. Jadi kerangka pemenuhan kebutuhan. Iya. Kemudian yang magister sendiri Ibu? Aku ambil di UNJ. Di UNJ ya. Jakarta. Iya. Itu mengambil ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan. Untuk yang doktoral? Ya, ilmu pendidikan. Dan saya anak pertama Mbak, angkatan pertama di UNS. Di UNS waktu itu ya. Itu lulus tahun 2013 gitu ya. Oh begitu. Saya hitung itu ya 3 tahun kurang 2 bulan lulus. Alhamdulillah Mbak lancar. Iya. Itu tidak semua 3 tahun kurang 2 bulan. Prof Hera, kadang kan apalagi kita sebagai seorang wanita gitu, kadang kan kita pendidikan tinggi-tinggi toh nantinya juga akan kembali ke keluarga gitu. Pendapat dari Prof Hera sendiri menyikapi ini bagaimana nih? Iya, kalau kita berpendidikan tinggi itu kan nanti mengefeknya adalah untuk pendidikan di dalam keluarga Mbak. Betul Jadi sekali. Semakin ibu rumah tangga itu berkualitas pendidikannya, maka insya Allah nanti keturunan itu ya, anak cucu akan semakin berkualitas itu. Jadi semua itu mesti ada hikmahnya Mbak. Nggak ada. Allah itu menciptakan segala sesuatu mesti ada manfaatnya gitu. Maka kalau ada istilahnya apa itu tadi jok ya, apa perempuan sekolah tinggi-tinggi untuk apa nanti keluarga? Ya memang kewajiban pertama utama kita itu untuk di dalam keluarga mendidik anak-anak kita, family dalam keluarga, pendidikan informal itu tanggung jawab kita sebagai ibu. Betul itu sekali. Yang utama, karir itu yang kedua. Tapi dua-duanya kan menuntut konsekuensi, komitmen kita sebagai seorang muslimah itu tetap harus berpegang pada Quran hadis, nggak boleh menyepelekan kewajibannya baik di rumah maupun di tempat kerja. Begitu. Itu kalau menurut saya ya sesuai kemampuan harus saya Mbak. Seimbang Ibu ya. Iya. Namun terkadang begini Ibu, kadang kan kita pengen meraih mimpi yang setinggi-tingginya, kemudian mengejar sekolah juga bisa tinggi begitu, namun terkadang orang-orang sekitar, orang tua gitu, kamu perempuan nanti kalau tinggi-tinggi nanti yang misalnya mau nikahin kamu nggak berani begitu. Nah, tanggapan dari Prof Hera sendiri bagaimana nih? Kalau itu saya kurang respect lah. Semua itu kan nanti Allah yang mengatur. Betul, soal jodoh. Manusia berusaha. Betul. Lah misalkan perempuan S3, suaminya S2, dengan berjalan kan nanti suaminya bisa didorong untuk ambil S3. Betul sekali. Syukurlah nanti dapatnya sama-sama gitu. Jadi nggak boleh ya kita sudah membatasi kehendak Allah, nggak boleh. Iya betul. Kalau mereka memang punya kesempatan, punya kemampuan, ya kenapa tidak Ibu ya? Asal memang tahu sebagai untuk bisa menyeimbangkan antara profesi dengan dianya sebagai seorang istri dan ibu begitu ya. Baik, Prof Hera, ini ada yang sudah masuk juga, ada Ibu Ningrum ya yang ada di Juring Klaten. Masya Allah, alhamdulillah, semangat untuk Prof Dr. Hera, tetap semangat, sehat selalu, amin. Terima kasih Ibu yang sudah masuk. Kemudian ini ada Mas Susanto juga sudah hadir ya, menyimak di YouTube. Terima kasih juga. Dan Prof Hera untuk sekarang kan alhamdulillah sudah menjadi guru besar. Ada mimpi-mimpi yang ingin diraih oleh Prof Hera tidak? Untuk yang lain begitu? Oke. Untuk secara umum gitu ya, saya menginginkan apa yang menjadi langkah saya ini insya Allah bisa ditiru oleh anak-anak saya dan remaja pada umumnya, khususnya remaja putri gitu ya. Tidak terbelenggu oleh fenomena-fenomena yang ada di lingkungannya bahwa pendidikan tinggi kurang penting, itu tidak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mampu mewujudkan karya-karya saya dan mampu mengangkat nama baik lembaga di mana saya bekerja gitu. Dan yang terakhir, saya punya mimpi. Saya ingin nantinya husnul khotimah.
Amin, insyaallah amin. Itu harapan kita semua, itu Ibu, yang ya. paling saya mimpikan nanti, Mbak. Karena apa artinya? Semua yang kita dapatkan kalau kita nanti arahnya nggak ke sana. Jadi itu. Iya, baik, Masya Allah, dan insya Allah amin, semoga tergapai cita-cita dari Prof Hera sendiri. Dan Prof Hera tadi, Prof Hera juga mengatakan untuk mengejar mimpi itu kita harus punya dream dulu ya, mimpi gitu. Nah, seberapa besar untuk makna perjuangan ini, Prof Hera, dan makna kekuatan mimpi ini bagi Prof Hera sendiri? Iya, sangat besar, Mbak. Karena itu mampu memberikan arah-arah kegiatan kita, mampu menghibur kita ketika kita mendapatkan masalah-masalah, mampu memotivasi kita untuk lebih progresif, lebih produktif gitu. Dan yang utama itu mampu menjaga hati nurani kita untuk selalu tajam dalam menghadapi segala sesuatu. Iya, Masya Allah, itu ya yang menjadi dari kekuatan mimpi tadi ya, Prof Hera ya. Dan Prof Hera, ini tidak terasa kebersamaan kita hampir di penghujung acara. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan nih, khususnya kepada para generasi muda ini agar tetap semangat dalam menggapai mimpi-mimpi mereka. Silahkan, Prof Hera. Terima kasih. Yang pertama, mari teman-teman mahasiswa saya di FKIP Unisri khususnya selalu ceria, pegang norma dan produktif dalam kehidupan ini ya. Yang secara umum khususnya pada teman-teman yang ada di panti asuhan, yang remaja-remaja putri khususnya, tetap teguh dalam menjalankan tugas-tugas. Semoga apa yang menjadi cita-cita teman-teman tercapai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insyaallah. Baik, Prof Hera, terima kasih atas waktunya, menyempatkan waktu di Persada FM. Semoga nanti tercapai cita-cita yang tadi dicita-citakan begitu. Dan sukses selalu untuk karir dan keluarganya. Amin. Semoga nanti kita bertemu di lain kesempatan ya, Ibu ya. Insyaallah. Iya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan baik pendengar, demikian tadi ya Manjada Wajada bersama Ibu Profesor Dr. Anda Hera Heru Sri Suryanti MPD. Beliau adalah guru besar bidang ilmu pendidikan FKIP Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Surakarta. Semoga yang beliau sampaikan tadi memberikan manfaat untuk kita semua dan semakin menambah semangat kita ya dalam mengejar cita-cita kita. Dan baik pendengar, apabila bulan Ramadan telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun akan dibelenggu. Saya Isnata Skia pamit undur diri dari ruang darah Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.